Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zefi Zarita, saya dari kelas 6C Pendidikan Matematika. Baiklah, video kali ini saya akan menjelaskan mengenai logika matematika untuk kelas 11 menggunakan PowerPoint interaktif. Nah, video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah multimedia pembelajaran matematika yang diampu oleh Ibu Dr. Zubaida Amir MPD dan Bapak M. Fikri Hamdani MPD. Baiklah, langsung saja kita klik start untuk menuju ke menu. Nah, di sini terdapat beberapa tampilan menu, yaitu yang pertama ada ikon petunjuk. Ikon petunjuk ini berisikan atau menjelaskan mengenai ikon-ikon yang ada pada menu. Kemudian yang kedua itu ada ikon profil. Ikon profil ini menjelaskan atau memperlihatkan tentang biodata dan foto penulis, dan ada juga sedikit sisipan tentang motivasi. Yang mana motivasinya? Kerjakanlah setiap kegiatan dengan penuh cinta, maka akan lebih mudah untuk menyelesaikannya. Yang ketiga, yang tak kalah penting atau inti dari PowerPoint interaktif, yaitu materi. Materi yang telah dikemas sebaik mungkin. Nah, sebelum kita belajar lebih jauh tentang logika matematika, ada baiknya kita mengetahui apa itu logika matematika. Ya, logika matematika adalah salah satu cabang matematika yang mempelajari tentang pola pikir yang tepat dan logis dalam menarik suatu kesimpulan. Jadi, logika matematika, penarikan kesimpulannya tidak asal-asalan, haruslah tepat dan logis. Selanjutnya, di sini kami menyediakan poster tentang pernyataan atau kalimat terbuka. Jika kita mengamati, kita perhatikan gambar di samping, kita dapat mengamati percakapan antara siswa dan murid atau antara cowok dan cewek tersebut. Apakah percakapan mereka termasuk pernyataan atau kalimat terbuka? Nah, dari gambar di samping, tahukah kamu perbedaan pernyataan dan kalimat terbuka? Jika belum, mari kita melanjutkan pelajaran kita hari ini. Yang pertama, itu kita akan membahas tentang pernyataan. Pernyataan adalah kalimat yang bisa benar, bisa juga salah. Contoh, ibu kota Indonesia adalah Riau. Merupakan pernyataan yang salah, karena ibu kota Indonesia bukan Riau. Kemudian begitu juga untuk contoh kedua, Mika Ambon berasal dari Ambon. Itu salah. Yang ketiga, 3 adalah bilangan ganjil. Benar, 3 merupakan bilangan ganjil. Selanjutnya, kalimat terbuka. Kalimat terbuka adalah jenis kalimat yang belum diketahui kebenarannya, sehingga untuk menentukan benar atau salahnya perlu diamati lebih lanjut. Contoh, 12x ditambah 6 sama dengan 91. Contoh ini harus kita buktikan kebenarannya. Apakah benar 12x tambah 6 sama dengan 91, sedangkan nilai x-nya belum diketahui. Begitu juga untuk contoh yang kedua, P adalah bilangan genap. Maka P itu belum tahu kebenarannya, apakah salah ataukah benar. Lanjut. Ingkaran atau negasi. Ingkaran adalah kebalikan atau lawan dari suatu pernyataan. Nah, ingkaran ini biasanya ditambahkan dengan kata bukan atau tidak. Jika diketahui P maka ingkarannya
negasi P. Jika P bernilai benar, maka negasi P bernilai salah. Begitupun sebaliknya. Nah, biasanya dapat kita tuliskan dalam bentuk tabel agar lebih mudah, yang mana akan ditampilkan pada slide selanjutnya. Contoh ingkaran. Nah, contoh ingkaran dari pernyataan P, ada siswa SMA 1 yang mengikuti Olimpiade Matematika. Perlu kita ingat, ingkaran adalah kebalikan. Jika P-nya ada, berarti untuk P, ingkaran P-nya itu tidak ada. Berarti tidak ada siswa SMA 1 yang mengikuti Olimpiade Matematika. Begitu juga untuk contoh yang kedua. Semua bilangan bulat adalah bilangan asli. Ingkarannya pasti tidak benar, semua bilangan bulat adalah bilangan asli. Lanjut. Nah, ini merupakan negasi P, dibaca tidak benar P atau bukan P. Nah, tabel kebenarannya P-nya benar, maka nanti yang negasi P itu salah. Dan begitu sebaliknya. Selanjutnya itu disjungsi. Disjungsi adalah pernyataan yang dibentuk dari dua pernyataan P dan Q yang dirangkai dengan menggunakan kata atau. Nah, berikut tabel kebenarannya dapat kita lihat. Kemudian contoh disjungsi. Disjungsi adalah kata hubungnya atau. Ingat, atau. Jadi, untuk soal nomor 1, P, kucing adalah hewan karnivora, dan Q-nya, kucing adalah hewan berdarah panas. Karena sama-sama kucing, maka kita tinggal menambahkan atau. Seperti berikut. P atau Q, jadi gabungannya kucing adalah hewan karnivora atau hewan berdarah panas. Begitu juga untuk contoh 2. Kita lanjut. Konjungsi. Nah, konjungsi adalah pernyataan yang dibentuk dari dua pernyataan P dan Q yang dirangkai dengan menggunakan kata hubung dan, tetapi, walaupun, meskipun. Nah, perbedaannya, jika tadi disjungsi menggunakan kata hubung atau, sedangkan konjungsi menggunakan kata hubung dan, tetapi, walaupun, dan meskipun. Nah, berikut tabel kebenaran dari konjungsi. Contoh dari konjungsi yaitu pernyataan pertama, 3 adalah bilangan prima, Q, 3 adalah bilangan ganjil. Sama seperti disjungsi, kita tinggal menambahkan kata dan. Seperti P dan Q, 3 adalah bilangan prima dan ganjil. Jadi kita tinggal menggabungkan pernyataan P dan pernyataan Q. Selanjutnya, implikasi. Implikasi adalah pernyataan majemuk yang disusun dari dua pernyataan P dan Q dalam bentuk jika P maka Q. Biasanya ditulis dengan lambang P terus panah dan Q. Maka dibacanya jika P maka Q. Nah, ini merupakan tabel kebenarannya. Lanjut. Implikasi ini memiliki 3 jenis. Yang pertama, konvers dari implikasi P maka Q, yaitu Q maka P, yaitu kebalikannya, seperti membalikkan.
Nah, yang kedua, inverse dari implikasi P maka Q, yaitu negasi P maka negasi Q. Yang selanjutnya, kontraposisi dari implikasi P maka Q, yaitu negasi Q maka negasi P. Sebenarnya kita seringkali menggunakan implikasi ini dalam bahasa sehari-hari dalam bermacam-macam arti. Misalnya, untuk menyatakan suatu syarat, yaitu bila kamu tidak memiliki karcis, maka kamu tidak akan boleh masuk. Yang kedua, untuk menyatakan suatu hubungan sebab akibat. Bila kehujanan, maka Raka pasti sakit. Dan yang ketiga, untuk menyatakan suatu tanda. Bila bel berbunyi, maka siswa masuk ke dalam ruangan. Contoh dari implikasi. Nah, tentukan nilai kebenaran dari pernyataan berikut. Jika kuda hewan pemakan rumput, maka kuda berkaki 4. Hewan pemakan rumput berarti benar. Nah, kuda berkaki 4 juga benar. Berarti P dan Q-nya benar, maka sehingga P maka Q-nya juga akan bernilai benar sesuai dengan tabel yang tadi. Bisa kita lihat lagi. Nah, karena materi kita sudah habis, kita akan kembali ke menu. Setelah mempelajari materi dari logika matematika, ada baiknya kita ke menu rangkuman untuk melihat apa saja dan untuk mengingat kembali tentang pembelajaran kita. Nah, ini merupakan rangkumannya. Tadi kita sudah belajar pernyataan, kalimat terbuka, negasi atau ingkaran, kemudian disjungsi, konjungsi, dan implikasi. Kemudian tabel kebenarannya digabung menjadi seperti ini. Kita kembali ke tampilan menu. Nah, di sini juga tersedia kuis setelah pembelajaran berlangsung. Nah, kuis ini akan langsung tahu salah atau benarnya. Untuk soal nomor 1, ingkaran dari pernyataan semua anak-anak suka bermain air adalah ingkaran merupakan kebalikan. Sedangkan di soal semua anak suka bermain, berarti ada anak yang tidak suka bermain. Berarti jawabannya adalah C. Di sini saya menyediakan 3 kuis. Misalnya kita salah, kita jawab A untuk soal nomor 2. Berarti ada emoticon menangis. Nah, ini adalah soal terakhir. Kita jawab asal saja. Oke, betul ya. Kita lanjut ke menu lagi. Nah, setelah itu saya juga menyediakan evaluasi. Evaluasi ini adalah seperti soal, seperti kuis, namun nanti skornya berada di akhir. Kita mulai. Nah, misalnya kita jawab asal-asal untuk mempercepat waktu. Kita jawab A, kita jawab A lagi, kita jawab apa ya? D, kita jawab D, kita jawab A, dan kita cek skornya. Nilai Anda adalah 60. Nah, inilah yang merupakan skor kita. Baik, kita lanjut ke tampilan menu. Oke, kita okekan dulu. Nah, di sini ada juga game dan quotes. Nah, sebelum itu kita ke game dulu karena sudah bosan mengerjakan soal, melihat rangkuman dan materi yang begitu sulit. Nah, kita ke game. Di sini saya memakai game monster atau game kursor. Nah, di sini kita tidak boleh menyentuh kotak yang berwarna-warni dan animasi yang bergerak-gerak. Jika kita sentuh, maka kita akan game over. Nah, kita coba lagi ya. Nah,
Ini permainan yang cukup seru. Kok game over? Kita coba lagi. Tadi kesalahan teknis. Nah, kita kembali ke tampilan menu. Itulah gamenya tadi. Terakhir itu ada quotes. Di sini quotesnya, siapa yang enggan menuntut ilmu akan menyesal, dan siapa yang rajin menuntut ilmu akan semakin tinggi kedudukannya. Kemudian yang kedua, kalau kamu tidak melakukan yang terbaik, jangan berharap mendapatkan yang terbaik. Kemudian yang ketiga, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya. Quran Surah An-Nur ayat 30. Kemudian yang keempat, setiap perjuangan pasti ada hasilnya. Gagal memberi pelajaran, sukses memberi kebahagiaan. Baik, kita kembali ke tampilan menu. Nah, itulah yang dapat saya tampilkan dan saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.